Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiaul Husna dengan NIM A1J222002 dari kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi wacana, definisi analisis wacana, ruang lingkup analisis wacana, unsur internal wacana, dan unsur eksternal wacana. Yang pertama, definisi wacana. Wacana adalah sebuah rangkaian tuturan yang membentuk suatu kesatuan makna. Ini bisa berupa teks tertulis, percakapan, atau bahkan media massa. Dalam wacana, informasi disusun dan disampaikan untuk tujuan tertentu, seringkali dengan menggunakan struktur, kosakata, dan gaya bahasa tertentu. Wacana adalah unsur kebahasaan yang lengkap dari segi kebahasaan maupun segi maknanya. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar menurut Chayr. Wacana adalah kesatuan makna antar komponen bahasa di dalam suatu struktur bahasa yang terkait dengan konteks. Yang kedua, definisi analisis wacana iklan. Wacana iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Iklan sebagai media komunikasi mempunyai berbagai macam media perantara, mulai dari media cetak, media elektronik, hingga internet. Wacana iklan adalah sebuah teks atau pesan yang disusun dengan tujuan untuk mempromosikan atau memasarkan suatu produk, layanan, atau ide kepada target audiens. Wacana iklan biasanya menggunakan bahasa persuasif, imajinatif, dan emosional untuk menarik perhatian, mempengaruhi sikap, dan mendorong tindakan dari konsumen. Iklan dapat berupa teks cetak, audio, visual, maupun kombinasi dari keduanya, dan biasanya disebarkan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, internet, cetak, dan media sosial. Tujuan utama dari wacana iklan adalah untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan pembelian terhadap produk atau layanan yang dipromosikan. Selanjutnya, yang ketiga, ruang lingkup analisis wacana. Ruang lingkup analisis wacana adalah memahami penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata. Yang menjadi objek kajian dalam wacana adalah unit bahasa di atas kalimat atau ujaran yang memiliki kesatuan makna dan konteks. Analisis wacana harus menelusuri lebih jauh ke dalam unit-unit bahasa guna menangkap hal-hal yang tampak oleh analisis kebahasaan atau analisis gramatikal biasa. Analisis wacana berbeda dengan analisis gramatika yang hanya menelusuri lapisan terluar dari bahasa. Yang keempat, unsur internal wacana. Unsur internal wacana mencakup kata dan kalimat, serta teks dan konteks. Kata dan kalimat mengacu pada unsur fisik wacana yang terdiri atas susunan kata-kata di dalam kalimat-kalimat. Sementara itu, teks dan konteks mengacu pada realisasi wacana dan alat bantu dalam memahami wacana. Unsur internal wacana terdiri atas satuan kata atau kalimat. Yang dimaksud satuan kata ialah tuturan yang berwujud suatu kata. Untuk menjadi susunan wacana yang lebih besar, satuan kata atau kalimat tersebut akan bertalian dan bergabung. Yang kelima, unsur eksternal wacana. Unsur-unsur eksternal wacana yaitu yang pertama, implikatur. Implikatur dalam wacana merujuk pada makna yang tersirat atau disimpulkan dari apa yang sebenarnya diungkapkan dalam teks atau percakapan. Ini bisa menjadi hasil dari konvensi sosial, pengetahuan bersama, atau konteks tertentu yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam daripada yang secara harfiah dinyatakan. Yang kedua, presuposisi.
Presuposisi dalam wacana adalah asumsi yang dianggap benar atau telah diterima sebelumnya oleh pembicara atau pendengar dalam suatu percakapan atau teks. Presuposisi membentuk dasar untuk pembicaraan lebih lanjut dan tidak selalu secara eksplisit disebutkan, tetapi diasumsikan sebagai latar belakang yang tersirat. Yang ketiga, referensi. Referensi atau pengacuan adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual yang lain atau suatu acuan yang mendahului atau mengikutinya. Referensi dalam wacana merujuk pada cara di mana kata atau frasa tertentu mengacu pada entitas atau gagasan tertentu dalam teks atau percakapan. Referensi dapat bersifat langsung atau tidak langsung, dan pemahaman referensi memungkinkan pembaca atau pendengar untuk melacak hubungan antara kata-kata dalam teks dan konsep yang mereka wakili. Yang keempat, inferensi. Inferensi dalam wacana merujuk pada proses atau hasil dari membuat kesimpulan atau menyimpulkan informasi yang tidak secara eksplisit disajikan dalam teks atau percakapan. Ini melibatkan menghubungkan titik-titik antara informasi yang tersedia dan mengisi celah-celah untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam atau lengkap. Inferensi memungkinkan pembaca atau pendengar untuk membuat asumsi berdasarkan konteks dan pengetahuan yang ada. Yang kelima, konteks. Konteks berarti yang berkenaan dengan teks, yang berarti benda-benda yang terlibat dalam wacana tersebut. Menurut Brown dan Yule, konteks adalah lingkungan atau keadaan tempat bahasa digunakan. Contohnya di lingkungan kelas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.